Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Mujadi. Di sini saya akan membuat learning journal yang bertema strategi reportase sesuai dengan etika jurnalistik dan hukum di Indonesia dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak dosen Adi Kusuma. Oke, langsung saja pada materinya. Oke, materi pertama adalah teknik peliputan berita. Nah, menurut A.S. Haris Sumadiria, berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik. Kita harus bisa mencari dan menciptakan berita. Ada 3 cara yang dapat dimudahkan jurnalis untuk mencari dan mengumpulkan fakta dalam proses peliputan. Ketiga cara tersebut yaitu pengamatan atau observasi, wawancara, dan riset dokumentasi. Nah, lalu selanjutnya ada teknik penulisan. Nah, penulisan berita memerlukan teknik tertentu agar menghasilkan berita yang efektif dan efisien. Nah, di sini ada 2 teknik. Yang pertama, piramida. Nah, yang pertama itu piramida normal. Nah, yang di dalamnya itu ada yang pertama ada lead, lalu ada setelah lead ada neck, lalu ada body, lalu selanjutnya ada body lanjutan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada piramida terbalik yang diawali dengan judul, lalu lead, tubuh berita, lalu ekor. Nah, lalu selanjutnya ada kronologis. Penulisan jenis ini tidak dikategorikan dari yang paling penting hingga ke kurang penting ataupun sebaliknya. Nah, struktur kronologi disesuaikan dengan urutan waktu atau urutan masalah. Hal ini dikarenakan setiap informasi memiliki nilai berita yang sama, sehingga penulisannya harus berurutan. Selanjutnya ada reportase berita berdasarkan undang-undang dan kode etik jurnalistik. Nah, untuk menjaga praktik pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis berkewajiban untuk menaati kode etik jurnalistik, sehingga peliputan berita yang dilakukan jurnalistik benar-benar sesuai dengan aturan dan etika profesi jurnalistik. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 7 Ayat 2. Wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati kode etik jurnalistik. Lalu, selain dibatasi oleh ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, wartawan haruslah tunduk dan berpegang pada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini terdapat 11 pasal yang memberikan rambu-rambu kepada wartawan dalam menuliskan berita, sehingga seorang jurnalistik dapat bertanggung jawab atas informasi dan berita yang disampaikan. Nah, di sini saya akan memberikan 5 contoh dari 11 pasal. Yang pertama adalah independen, akurat, berimbang, dan tidak beretiket buruk. Lalu yang kedua, menempuh cara-cara profesional dan dalam tugas jurnalistik. Yang ketiga, tak membuat berita bohong, fitnah, sadistis, dan cabul. Lalu selanjutnya ada tak menyalahgunakan profesi dan tak menerima suap. Lalu yang terakhir adalah menghormati kehidupan pribadi narasumber kecuali untuk kepentingan publik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dalam pembahasan dari materi kelompok 2 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.